Ya, silakan duduk. Shalom. Hari ini saya akan membawa khotbah tentang belajar tenang. Belajar hidup tenang. Karena di masa-masa saat ini banyak orang mengalami kesukaran, mengalami banyak kecemasan, mengalami banyak yang namanya ketakutan. Pesan saya, kurang-kurangi mendengar berita-berita yang terlalu kebenarannya juga gak pasti. Sudahlah, mulai fokus kepada Tuhan Yesus, baca firman Tuhan. Pokoknya jaga pola hidup yang benar, istirahat yang cukup 7-8 jam. Kemudian kita pola makan yang bagus, perlu makan vitamin C, perlu menjaga olahraga, perlu kita cuci tangan setiap dari luar, supaya kita bisa menjaga jarak antar satu sama lain. Itu bagian kita. Jadi kita boleh beriman tapi berhikmat, tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Ya, oleh karena itu saya mau katakan sama saudara, kemana-mana ya bawa masker, terlebih kalau jaraknya dekat-dekat, dan usahakan selalu mengandalkan Tuhan. Saya akan ajak kita sama-sama Matius 11 ayat 5 sampai 30. Bagaimana kita belajar hidup tenang? Kenapa saya katakan belajar hidup tenang? Karena sejujurnya kita kadang-kadang gelisah, cemas, dan takut. Saya juga mengalami yang namanya gelisah, cemas, dan takut. Tapi gak boleh memelihara kegelisahan, gak boleh memelihara kecemasan, gak boleh tinggal terus dalam ketakutan. Karena ketakutan bukan dari roh Allah, tapi kita tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Saya akan baca ayat yang ke-25, saudara baca ayat yang ke-26, 30 ini sama-sama. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Saya akan membuat perikop ini menjadi 3 seri khotbah. Hari ini tentang belajar hidup tenang seri 1, minggu depan seri 2, dan berikutnya seri 3. Nah saudara, yang pertama kita akan belajar, kita lihat ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Yesus bersyukur kepada Bapa di surga. Dia memiliki hubungan yang dekat antara Bapa dengan anak. Bersyukur adalah kunci kedamaian. Bersyukur adalah sumber ketenangan. Tadi sudah dibacakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang dikehendaki Kristus padamu adalah mengucap dalam segala hal. Saudara yang saya kasihi, itu yang membawa kita damai dan tenang. Apapun yang terjadi saat ini adalah, coba kita sama-sama belajar bersyukur. Terima kasih Bapa. Kalaupun kita sakit, kita berkata Tuhan terima kasih. Saat ini aku memang sakit, tapi aku bersyukur. Mungkin keuangan yang berat, terima kasih Bapa, keuangan kami kurang. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang kita pelajari, yaitu belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena mengucap syukur itu akan mendatangkan satu kekuatan yang luar biasa. Saya mengajak kita sama-sama melihat Yesus tidak selalu mudah hidupnya. Lukas 19 ayat 41. Yesus juga mengalami kesedihan, menangis, penderitaan, cemas juga pernah dialami dia, gelisah juga pernah dialami dia. Para nabi-nabi juga mengalami itu. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, kota Yerusalem yang hancur, ia menangisinya. Yesus
menangisi kota Yerusalem yang hancur. Artinya apa? Bahwa Yesus sendiri juga mengalami yang namanya menangis dalam hidupnya. Hidup ini siap-siap aja, habis kita ketawa biasanya ada menangisnya. Habis menangis, ketawa lagi. Jadi kalau ketawa, jangan pikir akan ketawa terus. Pengkhotbah 3 ayat 11 coba kita lihat. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, semua ada waktunya, semua indah pada waktunya. Ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita tertawa. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini poinnya. Ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini sudah menerangkan kepada kita bahwa manusia nggak bisa menyelami semua pekerjaan Tuhan secara detail. Ada kalanya masalah kita nggak bertanya sama Tuhan lagi, kenapa ini terjadi? Kenapa harus saya yang mengalami sakit ini? Kenapa harus keluarga yang mengalami seperti ini? Kadang-kadang kita nggak bertanya lagi kenapa, tapi kita hanya berkata aku bersyukur Tuhan, berterima kasih. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita baca 1-10 itu bicara ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita meninggal dunia, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita menabur, ada waktunya kita menuai. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Oleh karena itu, mengucap syukur dalam segala hal akan menjadi hidup kita lebih indah. Situasi-situasi yang berat yang kita alami, percayalah, dengan mengucap syukur, apalagi syukurnya diangkat dengan sukacita, syukurnya diangkat dengan puji-pujian, akan mendatangkan damai yang luar biasa. Jadi hidup ini seimbang antara suka dan duka. Itulah bahagia yang sejati. Gak ada di dunia ini orang yang suka terus. Ada kalanya dia suka, ada kalanya duka. Jadi suka dan duka kita hidup dengan keseimbangan itu, dan kita menerimanya dengan ikhlas. Gak selamanya badan saya sehat. Beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta kok kurus? Ya dalam proses pemulihan. Tapi puji Tuhan saya bisa khotbah. Itu anugerah Tuhan. Hidup itu memang seperti itu, antara penderitaan dan kemuliaan seimbang. Jadi hidup ini seperti kereta api. Satu bagian dia penderitaan, satunya lagi kemuliaan. Orang yang bertahan dalam penderitaan akan menerima kemuliaan. Jadi hidup ini seimbang. Ada suka dan duka. Makanya oleh karena itu, dalam keseimbangan itulah ada bahagia yang sejati. Amin. Dan bahagia yang sejati adalah berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber bahagia yang paling sejati dalam hidup kita. Yang paling menggembirakan kita adalah karena kita tahu sumber gembira kita bukan dari uang, bukan dari dunia, bukan dari harta, tapi dari Tuhan Yesus yang abadi, yang ada di hati kita. Amin. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya dikatakan tadi mengucap syukur dalam segala hal. Sangat diinginkan Tuhan kita dengan bersyukur dengan sukacita. Kolose 1 ayat 12. Kolose 1 ayat 12 sama-sama kita baca. Dan mengucap syukur, satu dua ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayani kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Perhatikan ayat ini. Dan mengucap syukur dengan sukacita. Bukan kita dalam keadaan bersyukur, bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kita ikhlas. Terima kasih Tuhan. Saat ini tubuhku terbaring sakit, tapi aku bersyukur. Saat ini dompetku kosong, keuangan kami tidak ada cukup untuk belanja. Aku bersyukur. Tuhan bisa mencium aroma syukur yang sukacita atau syukur yang dipaksakan. Kalau syukur yang sukacita, maka dikatakan dia akan mendatangkan satu damai yang luar biasa, yang melainkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Bagian apa? Hidup kekal. Sebenarnya sukacita kita yang paling abadi, Bapak Ibu, percayalah, kita sudah punya hidup kekal. Kalau engkau sudah memiliki Yesus Tuhan ada di hatimu, barang siapa yang memiliki nama Tuhan Yesus di hatinya, percaya segenap hatinya, ada memiliki hidup yang kekal.
saudara memiliki hidup yang kekal. Karena itu adalah bahagia yang paling sejati dalam hidup kita. Kita percaya bahwa nama kita tertulis di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi kita gak perlu lagi sanksi dan takut dengan situasi ini. Kalaupun kita akhirnya mengakhiri pertandingan, hidup ini kan pertandingan hidup, betul? Setiap pertandingan kan pasti berakhir. Halo, saudara kan sedang bertanding sebenarnya ini. Saudara kan ada di tubuh Yesus, saya juga di tubuh Yesus. Kita pertandingan iman. Ketika kita bertanding, pasti akan berakhir. Gak ada bola kakinya gak berakhir. Kalau punya seri, tambah 15 menit. Kalau seri lagi, tambah mungkin adu penalti terakhirnya. Tapi berakhir. Menang atau kalah. Tapi Roma 8:37 berkata, engkau adalah umat pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena itu poin kita adalah jaga iman dengan baik. Akhiri pertandingan di garis terakhir dengan iman. Karena dengan imanlah kita memperoleh hidup yang kekal. Jangan sampai iman kita. Sebenarnya iblis bukan mencuri uangmu, bukan mencuri hartamu, bukan mencuri kehebatanmu. Dia mencuri iman. Mencuri iman, mencuri pengharapan, mencuri kasihmu. Jadi jaga imanmu, jaga pengharapan, jaga kasih. Kalau dicuri imanmu, maka habislah hidupmu, habislah hidup saya. Kalau saya tidak beriman lagi, ya saya tidak memperoleh hidup kekal. Tapi hidup kekal itu hanya orang-orang yang beriman kepada Dia, yang percaya kepada Dia. Jadi bagaimanapun beratnya hidup kita, jaga iman. Jangan sampai iman kita goyah. Saya ajak kita sama-sama untuk menjaga iman. Karena iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama dicurinya adalah imanmu, bukan hartamu, bukan kehebatan. Saudara yang saya kasihi, kalau kita lihat dalam Lukas 19 ayat 42, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat ini menekankan ada orang-orang yang tidak mengerti bagaimana dia memperoleh kedamaian, bagaimana dia memperoleh ketenangan. Musa jauh-jauh, ada orang yang mungkin kalau nggak punya uang nggak damai hatinya, nggak tenang hatinya. Kalau nggak pergi keluar kemana-mana nggak tenang, nggak damai hatinya. Boleh saja kita punya uang, boleh aja kita pergi kemana-mana, tetapi percayalah, sumber damainya itu dari mana? Kalau sumber damainya berasal dari dunia ini, berarti kita anak dunia. Tapi kalau sumber damai kita berasal dari Tuhan, kita adalah anak Bapa dari surga. Amin. Dan saya berdoa sumber damai adalah dari Bapa di surga, sehingga kita tetap menjaga damai sejahtera kita itu berasal dari Bapa di surga. Dan kita akan berkata, hanya dekat kasih-Mu. Ya silakan Pak ya. Silakan. Ya, coba pujinya dulu. Dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya, uang dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam, sampai ke supaya
yang mau membuat hanya dekat Bapa kita akan memperoleh ketenangan. Amin. Saya berdoa, siapapun saudara, buatlah sumber ketenangan hanya dekat dengan Bapa di surga. Seberat-beratnya masalah kita, kalau kita berkata hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya, walaupun melihatku, namun Kau memandangku sampai ke Saudara, dalam Kisah 4 ayat 13, Tuhan memakai orang-orang biasa untuk memberitakan kebenarannya. Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Percayakah saudara bahwa Tuhan tidak memilih kita karena kehebatan kita. Bahkan Tuhan tak pernah tertarik dengan jumlah uang kita, dengan harta kekayaan kita, dengan rupa luar kita. Dia tertarik dengan hati kita yang punya iman dan bersukacita di dalam Tuhan. Dia melihat jauh ke dalam hati saya. Dia jauh melihat hati saya. Orang boleh menghakimi saya apa, orang boleh bilang apa tentang dirimu, tentang diri saya, tapi Tuhan jauh lebih tepat mengenal hatimu. Dan Tuhan tidak pernah menolak engkau. Tuhan tidak pernah menjauhkan engkau. Separah-parahnya kita orang yang gagal, orang yang berdosa, orang yang bersalah, Tuhan berkata, I love you. Aku mengasihi. Tidak ada orang yang ditolak Tuhan. Apalagi engkau berkata, Tuhan, kubuka hatiku, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Maka dia akan menjadi bapamu dan engkau menjadi anaknya. Dan engkau akan senantiasa begitu dekat. Dan percayalah, penyertaan Bapa membuat kita akan dipakai luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 1 Korintus 1 ayat 27 dan 31. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Karena itu seperti ada tertulis ayat 31, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat 31 sama-sama, 1 2 ya. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di akhir khotbah ini saya mengajak saudara, bermegahlah di dalam Tuhan. Di masa wabah COVID-19 ini, disinilah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Disinilah waktu kita banyak baca firman, banyak doa, banyak evaluasi hidup. Apa yang harus dirubah? Jangan menghakimi orang lain lagi. Jangan merasa diri lebih baik dari orang lain lagi. Ini waktunya kita mau introspeksi diri, sehingga lewat kejadian ini kita harusnya banyak stay lockdown di rumah. Tetapi
Kalau kita sia-siakan dengan cara hidup yang bersia-sia, sangat disayangkan. Saya berharap perbanyaklah bersekutu dengan Tuhan, perbanyaklah berdoa, perbanyak evaluasi diri, berubahlah perilaku kita, sehingga lewat kejadian ini ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Percayalah, Tuhan juga akan tolong bangsa kita dan bangsa-bangsa lain, sehingga wabah ini akan segera bisa berlalu, dan Tuhan tolong pemerintahan kita, dan teruslah mengandalkan Tuhan. Semakin kita lebih dekat kepada Tuhan, imun kita makin naik. Semakin kita lebih banyak mendengar berita-berita yang tentang wabah terus-menerus kita dengar, justru imun kita makin turun, tidur kita jadi makin gelisah. Makanya saya mengajak kita semua, dekatlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sumber kedamaian dan ketenangan. Karena saya percaya, bagaimanapun situasi yang berat, mungkin ada di sini yang lemah dalam keluarga, masalah keluarga, Tuhan mengasihi. Tuhan tak pernah menolak engkau sebagaimana engkau ada. Tuhan akan memulihkan keluarga. Mungkin ada di sini yang tengah-tengah masalah keuangan yang berat, Tuhan sanggup memulihkan keuangan. Mungkin ada di sini masalah sakit penyakit, percayalah Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Yang paling terakhir dari semua masalah kita, percayalah namamu sudah tertulis di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Amin. Kan itu yang terakhir yang paling penting, betul? Bagaimanapun masalah akhir hidup kita kan akan berakhirnya hidup ini. Bagaimanapun jaga kesehatan, saudara mau bagi jaga pola hidup yang benar, hidup kan pasti akan berakhir. Tapi kan yang paling kita pegang adalah 1 Yohanes 5 ayat 11, 12, 13. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal. Artinya kalau engkau sudah memiliki Tuhan Yesus dalam diri saya, ada kepastian kita memiliki hidup yang kekal. Itu jauh. Makanya Tuhan bilang, bermegahlah di dalam Tuhan. Bermegahlah oleh karena namamu tertulis di kitab kehidupan di surga yang kekal. Jangan bermegah karena rupa, jangan bermegah karena harta. Bahkan untuk anak-anak muda, jangan cari jodoh karena rupa. Kau ketipu karena kecantikan adalah kesia-siaan, kegantengan adalah bohong belaka. Tetapi carilah pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Amin. Dalam dunia ini hanya 2 yang tak boleh salah. Jangan salah juru selamat, buatlah juru selamat Tuhan Yesus. Jangan salah memilih jodoh. Penting sekali bagimu. Pak Pendeta, bagaimana jangan salah memilih jodoh? Banyak berdoa. Kenali dia dengan waktu yang cukup. Dan percayalah, dengan mengenali dia, apakah dia sejalan sevisi dengan takut akan Tuhan, maka paling tidak akan mengenal sifat dia. Saya mengajak apa saudara untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan mengasihi kita. Ketika kita bersyukur, ada kedamaian, ada ketenangan. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar.